resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pleno selanjutnya karena mengingat waktu jumhur udah masuk, kita skor dulu sampai dengan setengah jam yang kita waktunya. Sekarang dan jam 12 kurang 15, nanti tepatnya setengah 1 aja. Bagaimana, sepakat ya? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita skor. Baik, terima kasih. Agenda selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban Ketua Umum FKM Selaja periode tahun 2029-2022 kepada Saudara Haji Ilham Hadi Idris SE. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak kita, Bapak Haji M. Isman MSc. Yang terhormat, mana tokoh kita satu lagi nih, tokoh Membari dan Mahbani. Masih di atas. Yang terhormat Bapak Ahmad Kamil Parinduri SE ME. Yang terhormat tokoh kita di wilayah Cilegon, sudah datang jauh-jauh menghadiri tugas kita. Terima kasih Bapak Haji M. Isa. Terima kasih. Yang terhormat para mantan Ketua Umum FKM Salaja, Bapak Dr. Hermawan Saputra, Bapak Dr. Andus Abdullah Haji Asad. Yang terhormat tokoh wanita kita yang peduli dan sangat memperhatikan kita, Ibu Haja Mujnah. Mungkin dari Cirebon beliau nih, jadi bela-belain datang untuk menghadiri tugas kita. Yang terhormat para anggota steering komite yang sudah ada di depan kita semua, Bapak dan Ibu para anggota Mubes kelima FKM Salaja, perwakilan dari seluruh desa yang berada di Kecamatan Sape dan Lambu, yang berada di Jabodetabek. Yang terhormat Korwil FKM Salaja yang berada di Jabodetabek. Saya ingin menyampaikan secara khusus karena kita punya dua tokoh yang insya Allah kita doakan bersama dan kita harus dukung bersama, yang akan ikut dalam pemilihan anggota legislatif, Bapak Mujahid Latif SHMH dan juga Bapak Dr. Hermawan Saputra yang tidak hadir di tengah-tengah kita tapi tetap memberikan dukungan dan support ke kita, yaitu Ibu Haja Nur Haida menjadi anggota DPD RI Dapil NTB. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari yang sangat berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka musyawarah besar FKM Salaja yang kelima. Kita memohon ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita ini dapat berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah sudah masuk di tengah-tengah kita tokoh kita Bapak Haji AM Rashidin SHMH. Ini mengambil posisinya agak beda nih, saya nggak tahu ini ada Pak
seperti ada strategi lagi. Akan bikin kejutan lagi di tengah kita. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan juga para sahabatnya. Semua kita selaku umat pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui dan disampaikan sebelumnya bahwa masa kepengurusan kerja FKM Salaja periode saat ini seharusnya sudah berakhir pada bulan September tahun 2022. Seyogyanya Mubes pun kita laksanakan pada saat itu. Namun karena berbagai macam kendala dan halangan yang kita hadapi, terutama akibat pandemi COVID yang terjadi menyebabkan banyak kesulitan dan keterbatasan yang kita hadapi. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami segenap jajaran pengurus FKM Salaja periode 2019-2022 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tertundanya Mubes Salaja yang kelima ini. Namun alhamdulillah berkat dukungan para pengurus, dewan pembina dan para tokoh-tokoh Salaja dan juga semua pihak yang memiliki kepedulian kepada FKM Salaja, akhirnya Mubes ini dapat terselenggara dengan baik sampai dan lampu. Salah satu tantangan yang paling berat yang dihadapi oleh pengurus ini adalah terjadinya pandemi COVID yang hampir 2,5 tahun melanda negara kita. Dampak dari kondisi tersebut sangat kita rasakan bersama kondisi, termasuk kondisi ekonomi yang sangat sulit, tidak diperkenankannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan atau berkumpul di luar rumah. Maka dari itu secara otomatis mempengaruhi gerak dan kemampuan kami dalam menjalankan program-program yang sudah disusun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, walaupun banyak hambatan dan kesulitan yang kita hadapi dan juga dengan segala keterbatasan sumber daya yang kita miliki, terutama keterbatasan dana dan juga waktu bagi para pengurus, kami beserta seluruh jajaran pengurus tetap berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga selalu hadir dan memberikan perhatian kepada seluruh anggota masyarakat yang berada di Jabodetabek ini, sesuai dengan visi dan misi organisasi, yaitu lebih fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan serta dengan kemampuan yang kita miliki. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan capaian serta kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama periode kepengurusan tahun 2019-2022 plus 1 tahun, jadi 2023 sebagai berikut. Yang pertama, bidang sosial kemanusiaan. Pada akhir tahun 2019, wilayah Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir besar yang mengakibatkan banyak daerah yang terendam banjir, sehingga menyebabkan masyarakat banyak yang mengalami kesulitan. Di antaranya ada sebagian anggota FKM Salaja yang mengalami atau yang terdampak, dan bahkan kita belum sempat pada saat itu melakukan konsolidasi setelah pelantikan, tapi kami mencoba bergerak dan melakukan penggalangan dana untuk membantu para anggota yang terdampak, seperti anggota yang tinggal di daerah Badung, daerah Kunciran, sebagian di wilayah Depok, dan juga di wilayah-wilayah lainnya. Yang kedua, gempa bumi dahsyat yang terjadi di Lombok telah menghancurkan berbagai macam bangunan dan kehidupan perekonomian masyarakat di Lombok. Banyak korban jiwa dan juga kerusakan yang terjadi, dan oleh karena itu FKM Salaja juga melakukan gerakan peduli bencana Lombok. Dan berkat dukungan dari semua pihak, kita dapat memberikan bantuan melalui perwakilan atau saudara kita dari Sape dan Lambu yang berada di Lombok. Yang berikutnya, pada awal terjadinya pandemi COVID-19 negara kita, sekitar bulan April tahun 2020, FKM Salaja mengadakan gerakan peduli COVID 2019 dengan mengadakan kegiatan pembagian masker gratis kepada masyarakat Sape dan Lambu. Adapun target pembagian tersebut kita
fokuskan di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan-jalan utama dan juga keramaian. Dan juga kita juga memberikan APD kepada petugas-petugas kesehatan yang berada di Puskesmas Sape serta Lambu. Dan kegiatan tersebut kami bekerja sama dengan relawan peduli COVID dan juga pemerintah setempat seperti camat dan kepala desa. Selanjutnya, pada bulan Maret 2021 terjadi musibah kebakaran yang menimpa keluarga Salaja, yaitu yang tinggal di Kampung Rawa Badung, Jakarta Timur. FKM Salaja beserta dengan BMMB, AMBI, Yayasan Rimbu dan juga FKM Parangina memberikan bantuan berupa sembako, uang tunai, dan termasuk tempat tidur untuk membantu daerah-daerah saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Selanjutnya, pada bulan November 2021 kembali terjadi kebakaran yang menimpa keluarga kita yang berada di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape. Banyak rumah yang terbakar dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Sebagai bentuk perhatian dan empati kita terhadap kampung halaman, maka FKM Salaja melakukan penggalangan dana pada anggota Salaja dan juga bekerja sama dengan komunitas dan organisasi-organisasi kedaerahan yang lain seperti BMMB, Keluarga Kowo dan komunitas-komunitas lainnya. Dana yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp32.050.000. Sumbangan yang kita berikan merupakan salah satu sumbangan terbesar nilainya di luar sumbangan dari pemerintahan pada saat itu. Bentuk perhatian dan bantuan kita mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari para korban dan juga pemerintah setempat. Selanjutnya, pada bulan April 2023 juga terjadi musibah kebakaran di Desa Parangina, Kecamatan Sape. Musibah tersebut menghanguskan 2 rumah tinggal, dan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap nasib keluarga kita yang tertimpa musibah, maka FKM Salaja juga memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan yang terakhir, di mana belum lama ini terjadi musibah kebakaran tunggal yang menimpa saudara kita yang berada di Tanah Merah, Jakarta Utara. Ada orangnya kan nih? Sepertinya ada tadi saudara Faiz. Ya. Alhamdulillah, sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan kita pun berupaya melakukan perhatian dan memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Rangkaian kegiatan kemanusiaan tersebut di atas adalah merupakan komitmen kita yang ingin memberikan perhatian kepada anggota dan juga masyarakat luas. Dan karena FKM Salaja belum memiliki sumber dana dan juga kemampuan keuangan, maka kami lebih banyak mengandalkan cara penggalangan dana kepada anggota dan juga para dermawan. Adapun bentuk sumbangan yang telah diserahkan adalah sebagian besar dalam bentuk sembako dan uang tunai. Selanjutnya, pada bidang olahraga, salah satu kegiatan olahraga yang paling diminati oleh anggota dan masyarakat Sape dan Lambu di Jabodetabek, khususnya anak-anak muda Salaja, adalah turnamen tenis meja Salaja Cup. Olahraga tenis meja merupakan olahraga yang cocok untuk semua kalangan, tidak membutuhkan biaya yang mahal, dan hampir kita semua bisa melakukannya. Dan juga sarana dan peralatannya pun relatif murah, sehingga cukup mudah untuk kita adakan secara rutin. Yang kedua, mengingat tingginya animo anggota dan juga tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar, maka turnamen Salaja Cup telah kita jadikan sebagai agenda tahunan olahraga FKM Salaja. Selama periode kepemimpinan kami, kita dapat melaksanakan Salaja Cup selama 2 kali, yaitu Salaja Cup yang kedua dan ketiga. Salaja Cup yang pertama dilaksanakan oleh kepemimpinan sebelumnya yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Abdullah Haji Arsyad. Dan selanjutnya, dalam rangka memperkenalkan FKM Salaja agar lebih dekat dengan masyarakat Sape dan Lambu di kampung halaman, maka atas inisiasi beberapa tokoh Salaja yang didukung oleh semua pihak, kita pernah mengadakan turnamen tenis meja Salaja Cup tingkat Kecamatan Sape dan Lambu. Acara itu diinisiasi oleh Bapak Dr. Hermawan Saputra,
Umi Hajah Siti Nurhaida, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Acara tersebut alhamdulillah berjalan lancar dan sukses, dan juga dihadiri oleh Bupati Bima Ibu Hajah Dida beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bima. Yang ketiga, bidang rohani dan keagamaan. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pembentukan akhlak dan kepribadian yang baik untuk generasi muda yang akan datang, kita mencanangkan gerakan tebar Al-Quran yang dibarengi dengan rencana pulang kampung bersama atau kita sebut lamba rasa. Rencana itu kita jadwalkan pada musim lebaran tahun 2020. Target kita pada saat itu akan terkumpul mushaf Al-Quran sebanyak 1000 eksemplar. Dengan rencana akan kita bagikan ke seluruh masjid, musola-musola, dan tempat-tempat pendidikan baca Al-Quran di Sape dan Lambu. Namun karena kondisi pandemi COVID, maka rencana tersebut tidak bisa kita realisasikan secara maksimal. Tetapi karena program tersebut sudah sempat berjalan dan terkumpul sejumlah 450 eksemplar, pada saat itu salah satu penyumbang terbesar adalah Ibu Hajah Mujnah. Beliau menyumbangkan 100 eksemplar. Namun karena pada saat itu ada peraturan tidak diperbolehkan acara pulang kampung, maka mushaf Al-Quran tersebut kami salurkan di kampung dengan bantuan para relawan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan bermanfaat, sehingga diharapkan dapat diadakan kembali di kemudian hari. Selanjutnya, pada bulan Ramadan tahun 2020, untuk pertama kalinya FKM Selaja melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat mal dan zakat fitrah dari anggota. Zakat tersebut kita salurkan kepada keluarga kita yang berhak menerimanya di wilayah Jabodetabek. Program pengumpulan dan penyaluran zakat ini sebenarnya cukup sukses dan dapat membantu keluarga-keluarga Selaja yang kurang beruntung. Dan kita berharap agar kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya, karena manfaatnya sangat dirasakan oleh keluarga-keluarga kita. Maupun dana-dana yang terkumpul itu bisa saja untuk kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial dan pendidikan, seperti beasiswa bagi anak-anak anggota yang berprestasi atau yang lain-lain. Yang keempat, di bidang seni dan budaya. Dalam rangka melestarikan budaya Bima, khususnya busana Bima, maka pada saat pelantikan pengurus FKM Selaja periode 2019-2022, kita mengadakan lomba berbusana daerah terbaik dengan tujuan agar kita memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya Bima, dan sekaligus menjadi salah satu upaya untuk melestarikannya. Kita berkomitmen agar setiap kegiatan Selaja kita upayakan untuk sedapat mungkin menggunakan busana bernuansa Bima, termasuk pada kesempatan hari ini kita memang menghimbau untuk semua menggunakan atribut atau busana yang bernuansa kedaerahan, yaitu Bima. Yang kedua, usai Idul Fitri tahun 2021, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, FKM Selaja mengadakan acara halal bihalal secara online. Dan pada acara tersebut kita isi juga dengan mengadakan lomba Kapatung Bojo, dengan pesertanya adalah seluruh warga Bima dimanapun berada dan juga para komunitas pecinta Kapatung Bima. Kegiatan ini merupakan terobosan baru bagi kita dalam menjaga kebudayaan Bima. Bahkan sepengetahuan kami bahwa lomba Kapatung Bojo yang kita adakan tersebut merupakan yang pertama kali diadakan oleh komunitas Bima, dan alhamdulillah acara tersebut berjalan lancar dan sukses. Di luar semua itu, kita juga secara aktif mendukung kegiatan-kegiatan olahraga lainnya yang diadakan oleh komunitas-komunitas lain seperti turnamen sepak bola, bola voli, dan lain-lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di samping kami berupaya untuk memberikan perhatian dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan untuk seluruh anggota Selaja maupun masyarakat Sape dan Lambu pada umumnya,
kami juga tetap berupaya untuk menjaga eksistensi dan keberadaan FKM Salaja di tengah-tengah masyarakat Bima. Kami secara rutin dan berkesinambungan membangun dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, kepala desa, camat, dan juga bupati. Dan juga dengan organisasi-organisasi sosial kedaerahan seperti induk organisasi kita BNMB, organisasi kecamatan seperti IKRA atau Ikatan Keluarga Wera Nusantara, IKW, Ikatan Keluarga Wawo, Yayasan Limpu, dan lain-lain. Dan juga organisasi kepemudaan seperti AMBI dan organisasi kemahasiswaan. Tentu hal ini penting kita lakukan agar FKM Salaja semakin dikenal dan diakui keberadaannya di tengah masyarakat Bima, khususnya yang berada di Jabodetabek ini. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin karena kepengurusan ini adalah kolektif, izinkan saya untuk mengundang tokoh-tokoh yang selama ini sudah bekerja dengan baik dan mendampingi saya selaku ketua umum yang sudah banyak berkorban baik tenaga pikiran maupun materi. Saya mohon bisa di ke depan. Yang pertama, biar juga ini mungkin ada sebagian dari perwakilan Bapak Insinyur Haji Firdaus, Bapak Dr. Rusdin Ismail selaku Wakil Ketua. Ada satu lagi Wakil Ketuanya tapi berhalangan hadir. Selanjutnya Bendahara Umum Ibu Haja Nur Haida berhalangan hadir, tetapi punya 2 anggota. Silakan Bapak Nasrullah dan Bapak Suherman, mohon hadir ke depan. Karena orangnya sudah berdiri, Bapak Ipeng atau Bahtiar, silakan, mohon juga hadir ke depan. Saya minta ke depan tidak semuanya pengurus, tapi ada pembina dan pengurus-pengurus lain. Di luar pengurus inti, dipersilakan Sri Kandi kita Ibu Haja Mujnah, mohon kesediaannya untuk hadir depan. Beliau ini tokoh yang paling peduli dan donatur tetap kita. Selanjutnya, ini yang masih duduk di meja steering committee. Beliau ini adalah juga tokoh-tokoh Salaja yang aktif dan sering menjadi teman diskusi maupun teman kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan FKM Salaja selama periode 2019-2022. Yang terhormat Bapak Mujahid, silakan. Beliau ini sebagai pembina. Donatur, semua pasti pengurus itu udah otomatis donatur. Nanti UPR-nya seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Rasidin tadi. Nanti kita selanjutnya Bapak Dr. Adus, amin aja ya Pak Abdullah ya. Abdullah Haji Arsyad. Beliau ini sebenarnya udah pertama mantan ketua umum, kedua sudah pembina tapi tetap aktif. Bahkan hari ini beliau rela turun jabatan menjadi ketua panitia. Ini luar biasa, tanpa persiapan yang lama, semua kita bisa saksikan bahwa hari ini Mubes berjalan dengan sukses di tempat yang sangat megah ini. Selanjutnya, tokoh penyambung. Beliau sebenarnya senior, tapi jiwanya masih sangat muda. Beliau adalah pelatih kita juga. Bapak Insinyur Nur Hasan, silakan Pak. Yang terakhir, ini anak muda hebat, pokok kebanggaan masa depan FKM Salaja. Beliau juga sama, mantan ketua umum dan sekarang menjadi pembina, Bapak Dr. Hermawan Saputra.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, inilah wajah-wajah dan tokoh-tokoh hebat FKM Salaja yang bekerja tanpa pamrih, tanpa tendensi apa-apa, semua bekerja hanya berharap mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya selaku Ketua Umum FKM Salaja periode 2019-2022 beserta seluruh jajaran pengurus yang sebentar lagi akan berakhir masa tugasnya, tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, para dermawan, donatur yang telah banyak mendukung dan membantu kami di dalam menjalankan roda organisasi ini. Secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina Bapak Dr. Andus Haji M. Arifin Haji Abidin atas segala dukungan, arahan serta motivasi yang selama ini diberikan kepada kami, dan juga kepada Ketua Dewan Penasehat Bapak Dr. Andus Haji Samsudin Yusuf serta anggota Dewan Penasehat atau Dewan Pembina Bapak Haji Rasidin SHMH, dan juga ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Arisan Aksara. Kenapa saya menyampaikan secara khusus Arisan Aksara? Karena Salaja ini adalah cikal bakalnya arisan ini, dan alhamdulillah komunitas atau kelompok arisan ini sudah terbentuk hampir 17 tahun yang lalu. Pilar dari FKM Salaja ini adalah memang arisan tanpa mengecilkan dukungan dan bantuan dari semua pihak, tapi arisan Aksara ini adalah yang memang dari awal cikal bakalnya berdirinya FKM Salaja. Dan alhamdulillah semua yang berada di depan kita ini hampir semua adalah anggota arisan Aksara. Kita berharap semoga kebersamaan dan dukungan semua pihak ini terus berlanjut sampai seterusnya. Ucapan terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja sama dengan baik, saling mendukung dan support pada setiap kegiatan kita. Karena tanpa dukungan dan kerjasama Bapak dan Ibu sekalian, tentu saya tidak akan mampu menjalankan organisasi ini dengan baik. Dan juga tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia beserta jajarannya yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara MUBES ini. Semoga hasil MUBES ini akan terpilih Ketua Umum yang baru yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk membawa Salaja menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk anggotanya dan juga masyarakat luas. Kepada pengurus yang akan datang, kami berkomitmen untuk tetap mendukung dan siap bersama-sama membangun FKM Salaja ke depan menjadi lebih baik lagi. Jika ada yang masih kurang yang kami lakukan, semoga dapat disempurnakan kembali, dan jika ada yang sudah berjalan dengan baik, semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Akhir kata, semoga segala yang telah kita sama-sama berikan untuk keberlangsungan organisasi yang kita cintai ini dicatat sebagai amal ibadah serta mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Warasi mencara rokan caru mboto kangen buncore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.